tentang kehidupan masyarakat atau kondisi mental masyarakat dalam masa pandemi niki. Jadi tujuan wawancara kami niku ajenge hendak mengetahui gambaran atau kondisi umum psikososial masyarakat suku Jawa selama pandemi 19. Niku gambarannya niku kados kondisine niku kados napa? Kondisi masyarakat niki waktu pandemi Covid-19 niki suku Jawa. Nggih. Ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Jawa. Terus iki kesepakatannya nggih, Pak. Dari satu. Dari satu sampai tiga. Itu yang pertama, data narasumber bersifat konfidensitas identitas akan disamarkan untuk menjaga privasi narasumber. Datose namine jenengan, alamat jenengan, kalih pokoknya data diri jenengan niku disamarkan, boten disebarkan. Terus narasumber ialah sukarela dan dapat mundur sewaktu-waktu bila narasumber merasa kurang nyaman. Kalau jenengan boten nyaman kalih wawancarane, jenengan saged mundur utawa berhenti dari wawancara niki nggih. Terus yang ketiga, terus masuk terus. Bapak kan mengerti kan? Oh ya. Yang ketiga, semua hasil yang diperoleh kelompok bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penugasan kelas. Yang keempat, semua jawaban bersifat valid dan benar berdasarkan pengalaman dan pandangan masing-masing narasumber. Yang kelima, meminta kesepakatan untuk pengambilan gambar berupa foto. Yang keenam, memberitahu bahwa seluruh proses diskusi akan direkam oleh notulis dan alat perekam. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada peserta untuk menambahkan poin kesepakatan lain. Enten sing ajeng ditambahkan lain malih, Pak? Niku misale jawaban kula niku mangke jenengan lah bertanya, saya menjawab. Ngoten to? Nggih. Niku aku gampang iki menjawab ki yo campur aduk bahasa Indonesia yo bahasa Jawa ngoten lho. Enggak apa-apa, Pak. Mboten napa-napa. Mungkin kula terjemahke malih. Kan mungkin direkam malih kan. Terus teng mriki namine Bapak sinten nggih? Pak Panut. Pak Panut. Usiane 52 nggih. Alamate niki jelasnya pundi nggih? Krangkeng. Dusun Krangkeng, Desa Batur. Pendidikan terakhir Bapak apa? SD. Pekerjaannya saat niki? Tani. Oh, iya Pak. Lanjut ke Boleh lanjut. langsung teknologi dulu atau? Aku kasih tahu untuk pertama faktor. Nah, niki sing pertama Pak, niku faktor pertamanya teknologi di bidang kesehatan dan komunikasi. Niku kada perkembangan teknologi nopo sing diikuti masyarakat itu dalam bidang kesehatan atau alat teknologi yang bisa untuk berkomunikasi di masyarakat. Yang pertama itu perangkat atau media apa saja yang banyak digunakan oleh masyarakat suku Jawa untuk mengakses informasi. Dalam hal ini seperti TV, radio, handphone atau smartphone. Di sini itu ya handphone sama televisi itu yang bisa dipakai. Smartphone. Handphone sama televisi yang di sini. Berarti radio nggak jarang bukan? Radio jarang. Ya ada tapi jarang. Berarti banyaknya di HP sama
televisi. Media sosial nopo sing sering digunakan oleh masyarakat suku Jawa. Media sosial itu seperti kayak Facebook, YouTube, WA atau itu. Ya itu, ya telepon itu. Kalau medianya Kak, kayak kados sing saged didamel SMS-an ngoten niku kan wonten Facebook sing Iya, Facebook. terus WA saged. Nggih niku ya sejenis niku wong kula nggih mboten memahami Facebook niku dados nggih sing sering digunakan anak-anak nggih tiang-tiang niku nggih niku HP niku to. Nggih. Menurut Bapak, bagaimana media sosial dapat seseorang memiliki stigma negatif atau negatif baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri yang berakibat pada perilaku antisosial. Nah, menurut jenengan niku HP niku saged merusak sosial gitu ya. Ya. Saged merusak sosialisasi antar masyarakat apa mboten? Niku nggih saged merusak antara niku masyarakat, teman napa-napa kemawon sebab kadang niku kempalan kumpul-kumpul kadang kok ning sibuk ngemek HP niku sing sering dilakukan di sini itu yang kebanyakan begitu. Kadang disapa temannya aja sampai nggak menghiraukan karena itu kesibukan mencet HP itu kan. Nah, gitu. Terus menurut Bapak bagaimana media sosial dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah tersinggung setelah menggunakan aplikasi media sosial? Menurut jenengan pripun nek misale enten tiang sing gampang tersinggung mergane ndamelaken media niku. Soalnya kan kata sing berita-berita mboten bener. Terus habis itu ditangkapnya mentah-mentah ngoten niku Pak. Terus kesinggung tukarannya tentang media sosial tapi gepuk-gepukannya tentang dunia nyata ngoten niku pripun? Kadang SMS-an atau WA atau apa itu kan kadang kan bisa misalnya kita berhadapan nggak berani ngomong tapi kalau lewat media sosial lewat HP itu kan kita berani ngomong yang enggak gitu loh. Jadinya kan orang itu mudah kesinggung gitu. Langsung ke agama. Sakniki faktor sing nomor 2 niku agama lan falsafah. Agama tentang maksudnya apa? Nah, itu mengenai kados pripun hubungannya antara tokoh beragama kalih umate. Itu yang pertama. Kayak tujuannya. Terus pertanyaannya teng mriki niku mayoritas agamanya napa nggih? Teng mriki niku Islam kalih Kristen. Niku Islam kalih Kristen itu hampir sama itu. Separuh gitu, separuh. 50-50. 50-50. Oh iya. Menurut jenengan kados pripun kondisi rohanine masyarakat Jawa setempatnya? Kondisi rohanine pas kondisi keadaan rohaninya ketika masa pandemi niki. Maksudnya itu keimanannya Nggih, gitu ya. keimanannya. Itu kalau menurut pandangan saya itu soal keimanan itu menurut apa ya? Menurut diri pribadi lah. Kalau dilihat itu kan nggak bisa. Cuma bisanya kan, itu banyak orang yang pergi ke gereja itu ke masjid kan kelihatannya kan cuma gitu kan. Itu kalau sekarang ini itu memang cenderung agak berkurang karena
itu kegiatan-kegiatan yang misalnya ke gereja Batasi. itu kan dibatasi itu ya, kan terbatas 50% kan. Jadi misalnya dulu waktu belum ada pandemi itu semuanya berangkatnya sama, jam itu ditentukan rame-rame kan gitu. Kan sekarang harus tempatnya aja misalnya berangkat semua kan nggak muat karena tempatnya ada sekarang jaga jarak ya gitu kan jadi kan separuh gitu kadang kan ya kelihatannya itu kan ya nggak seperti dulu gitu kan ya gitu. Misalnya di kegiatan-kegiatan di rumah-rumah itu kadang beribadah di rumah-rumah itu kan kalau waktu sekarang ini kan dihentikan dulu ini gitu. Jadi ya soal keimanan itu kalau iman itu kan nggak bisa dilihat, itu kan dari hatinya sendiri-sendiri kan. Tapi kalau dilihat itu ya agak kurang lah gitu. Kalau Jadi kegiatan ya, agak kurang. Beberapa apakah pandemi COVID banyak memberikan perubahan kegiatan beribadah itu tadi yang nomor 3 kan udah dijawab tadi. Kegiatan beribadah cenderung ini tanya lagi. Nah, menurut jenengan pandemi ini maringi perubahan buat tentang cara ibadah. Terus tata cara ibadah niku cenderung lebih baik nopo malah sebaliknya Ya, nah, sebaliknya kalau peribadatan itu kan ya itu kalau dipandang secara keimanan ketakwaan itu kalau saya nggak bisa, itu orang iman orang takwa itu kan nggak bisa. Tapi kalau dilihat dari kegiatannya itu ya memang agak kurang, agak menurun kan gitu Iya. ya, gitu. Itu bukannya di gereja bukan di masjid itu sama itu semuanya menurun kan. Semua kegiatan itu tersasat ya bukannya cuma dikurangi, kadang ada yang dihentikan dulu kan gitu. terus niku enten perubahan buat tentang suasana hatine napa emosine terus pripun pas ibadah itu dibatasi ngoten niku. Kalau soal emosi atau apa itu enggak ada. Semuanya itu menyadari karena itu memang sudah diprogramkan dari pemerintah, jadi semuanya menaati. Bagaimana situasi pelayanan peribadatan yang dilakukan oleh agama terhadap kalau perubahan mesti tetap busuk kopi ini. berarti misalnya meskipun dibatasi peribadatannya tetap kusuk nggih Pak? Iya. Berarti bagaimana pelayanan peribadatan yang dilakukan tokoh agama terhadap pengikutnya selama pandemi? Maksudnya tokoh agama untuk pendeta ya ini umat itu ya hubungannya. Lek kan mau ibadah dibatasi terus kekusukannya mboten berubah nggih Pak. Terus niku hubungane misalnya kiyaine kali umate napa pokoke tokoh agamane kali umate niku enten perubahan apa mboten? Ya itu ada perubahannya ada, tapi masih tetap jalan karena kan sekarang itu ada HP kan, bisa ceramah lewat HP, bisa menyampaikan apa saja kepada yaitu bawahnya, itu kan umatnya kan lewat HP itu kan bisa, tidak dengan secara langsung. Jadi itu masih streaming. Ya misalnya itu kan apa ya? Ya beda dari yang dulu tapi ya tetap masih jalan. Terus pripun perasaannya waktu diparingi khotbah secara langsung kali secara online niku sami nang mboten? Itu ya tetap beda itu. Rasanya itu beda kan cuma kalau lewat HP sama langsung itu ya perasaannya itu beda.
tetap ada perbedaannya lah. Di dalam hati itu kadang ya lebih baik ya langsung. kalau kita langsung itu kita misalnya mendengarkan ceramah dari pendeta atau kiai itu kan kita mendengarkan dengan khusyuk. Tapi kalau cuma lewat HP kan ya sekedar sambil apa aja kan bisa kan? Nah gitu Nah, ya. itu ketemu. Jadi bukan terlalu kusuk saat Iya. tatap muka gitu. Tetap khusyuk kalau Tatap muka. Selanjutnya tentang sosial dan keterkaitan keluarga. Nggih, Pak. Niku hubungan antara niku indikatore enten boten perubahan interaksi antar masyarakat. Nah, niku pertanyaannya hal-hal baru apa saja yang dimulai diadaptasi oleh enten boten hal sing anyar sing nembe dijalani oleh suku Jawa ngriki saat pandemi ngeten iki Ya ada itu. antar masyarakat Ya, sosial dan keluarga. bukannya cuma antar masyarakat, antar keluarga, tetangga itu aja kan waktu pandemi ini kan ya dibatasi kan, ada batasnya. Misalnya itu contohnya kalau dulu itu kalau ada orang yang sakit apa itu kan kita menjenguk rame-rame, tapi kan waktu pandemi ini kan Ijazah. kan tidak ada. Nah itu perubahannya itu. Misalnya saya mau ya itu ke tempat tetangga, saudara atau apa itu kan kita itu mikir ini harus jaga jarak, nggak boleh kumpul-kumpul. Lah itulah itu yang mengurangi itu. Nggih. Terus niku napa nggih dampake dari adaptasi yang baru niku terhadap kondisi mental dalam interaksi sosial atau hubungan sosial masyarakat, kondisi psikis atau mental langsung ya, mental masyarakat itu pripun nggih kan soalnya pergerakan pun dibatasi, kunjung mengunjungi nggih dibatasi. Niku kondisine mental masyarakat itu pripun nggih? Soal mental itu ya kayaknya ya biasa. Biasa. Jadi Waktu kerja ya kerja. waktu kerja ya kerja, pokoknya ya itu yang kalau di kampung itu kan cuma itu. Kalau misalnya kan sudah ada namanya itu sudah ada program dari pemerintah yang gini kan gitu kan, itu ya semuanya itu ya taat lah sama pelaturan itu. Jadi misalnya suruh jaga jarak, suruh nggak kumpul itu kan semuanya itu ya rasanya itu kadang ya dalam hati itu kok nggak seperti dulu lah misalnya kan itu. Tapi ini kan memang sudah jadi keputusan atau pelaturan, berarti ya kita harus menyadari itu. Jadi meskipun tetap meskipun jaga jarak pasti ada kayak perasaan duh biyen iso Ya, kumpul iya, kumpul ada iso itu, sambang-sambangan sakniki ora iso. Kadang itu sama saudara kandung aja misalnya bertempatan yang agak jauh, lain kampung lah, kita mau menjenguk aja nggak berani itu. Nah gitu loh. Terus selanjutnya menurut pengamatan Bapak, apakah COVID punya pengaruh kuat terhadap stigma pandangan negatif yang berada di masyarakat? Menurut jenengan, COVID niki enten pengaruh atau dampak buruke terhadap pikiran sing kadang-kadang kan enten toh yang berpikir terlalu negatif, terus terlalu was-was, terlalu khawatir ngoten niku. Nah niku enten pengaruhnya mboten terhadap suku Jawa? Nah, nggih otomatis nggih mboten kok suku Jawa. Sing kula ngerti sing nggih daerah mriki ngoten mawon nggih. Nggih. Niku nggih dampake niku kathah sanget niku. Misale nggih niku dampake niku nggih niku sing jane iso kumpul-kumpul wae tidak diperbolehkan untuk kumpul dulu. Itu dampaknya itu banyak. Apalagi ini yang ditakutkan oleh masyarakat itu misalnya ada yang sakit dibawa ke rumah sakit itu nanti
corona gitu loh. Itu yang ditakutkan sama masyarakat itu. Kadang cuma pusing, pilek aja, nanti takut kalau dibawa ke rumah sakit di corona. Lah itu yang menjadi ketakutan masyarakat itu memang. Makanya sekarang ini kalau sakit itu jangan yang dibawa ke rumah sakit. Karena takutnya itu. Berarti dengan antena COVID ini kita bisa mengurangi kepercayaan untuk bawa ke rumah sakit. Iya, karena ketakutan itu. Karena takut setiap sakit nanti masuk rumah sakit. Ya gitu. Dicapnya COVID. Iya. Oh, sejauh ini bagaimana cara merespon ketidakadilan satu warga yang terkonfirmasi? Misalnya ya Pak, misalnya enten satu warga terkonfirmasi positif. Nah niku tindakan dari masyarakat sekitar niku kados pripun? Terus hal-hal apa saja yang bisa dirasakan oleh warga sekitar dan apa yang kemudian dilakukan warga sekitar terhadap penderita COVID? Responnya kados pripun? Terus tindakannya niki nggih pun kejadian pun sudah kejadian di lingkungan sini yang terkena COVID itu ya semua warga khususnya satu RT satu lingkungan itu ya merasa prihatin semua kan. Kalau orang kampung di desa ini kan misalnya ada yang terkena COVID, lantas orangnya itu dibawa istilahnya isolasi kan. Itu kan di rumah itu masih ada tanggung jawab seperti hewan, seperti sapi, kambing itu kan. Itulah yang istilahnya itu yang merawat itu kan ya tetangga ini. Jadi kan waktu kemarin itu ada yang satu rumah itu terkena COVID itu kan yang terkena yang positif itu dibawa diisolasi kan. Kemudian yang tidak kena itu kan ya juga nggak boleh keluar dari rumah. Jadi kan dia mau cari rumput nggak bisa, cari beli makanan apa kan nggak bisa. Itu akhirnya ya lingkungan yang memikirkan itu. Gitu. Jadi tetangganya tasik peduli. Iya, tetap peduli kalau itu. Jadi misalnya ya punya kambing atau sapi ya dicarikan rumput, nanti diletakkan di depan rumah nanti dia diambil sendiri. Misalnya ya dikasih gas, makanan, ya kebutuhan rumah lah, apa yang dibutuhkan gitu. Itu lingkungan mencukupinya. Berarti daerah niki kekeluargaannya tasik kental. Selanjutnya ke nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Nah niku ketertarikan masyarakat terhadap budaya dan gaya hidup di situasi pandemi. Niku budaya mriki niku kados enten sing berubah napa mboten niku garis besare. Terus niki pertanyaane suku Jawa atau tempat daerah niki punya banyak kegiatan adat, baik itu pada kegiatan tertentu maupun kegiatan sehari-hari yang melibatkan banyak orang. Bagaimana kegiatan adat istiadat ini berlangsung selama COVID? Misalnya kan enten adat kados saparan, niku kan pas COVID, pas saparan kan biasanya saling mengunjungi. Nah, enten kula mboten semprot sing lainnya nggih. Niku pripun dampake teng kegiatan niku pandemi niki? Niki nggih nak kegiatan soal niku kegiatan adat niku pesasat dihentikan. Kadang ya cuma kita berdoa di rumah masing-masing. Kan biasanya itu satu kampung kumpul di tempatnya Pak Kadus, kita mengadakan doa bersama, tapi waktu pandemi ini tidak diperbolehkan. Jadi ya cuma kita doa di rumah masing-masing gitu kan. Sama itu
kan kalau waktu saparan itu kan kita bisa mengundang sanak saudara yang jauh, yang dekat itu kan semuanya diundang. Jadi memang kalau saparan itu ramai, tapi waktu pandemi ini ya nggak ada sama sekali itu gitu. Mboten enten. Nggak ada kegiatan kesenian pun waktu pandemi ini nggak ada. Jadi nggak ada yang berani pentas. Terus dari masyarakat ini ku mboten enten modifikasi napa cara lain untuk melakukan hal tersebut ngoten. Mboten enten. Dadi teh blas mboten enten nggih. Nggak ada. Bagaimana menurut Bapak, menurut pemahaman Bapak tentang pengetahuan nilai-nilai budaya dan gaya hidup dalam masyarakat sebelum dan selama terjadinya pandemi? Nah, niku menurut jenengan pengetahuan nilai-nilai budaya dan gaya hidup dalam masyarakat sebelum enten perubahan boten dalam melakukan adat istiadat itu antar masyarakat sebelum COVID sama sesudah COVID nih. Ya, ada itu. Kan kalau sebelum COVID itu kan adatnya misalnya itu yang mudah. Yeah. Kalau ada orang yang meninggal itu kan kita kumpul bersama tiap malam kita doa bersama. Tapi kan waktu pandemi ini ya masih kumpul tapi kan terbatas orangnya itu gitu. Kan dibatasi. Misalnya waktu adatnya misalnya ada syukuran itu kan kita undang banyak orang, banyak sanak saudara kita undang. Tapi waktu pandemi ini cuma cukup beberapa orang saja gitu. Terbatas. Ya terbatas. Tapi meskipun terbatas kan ada beberapa kegiatan yang tetap dijalankan itu misalnya enten yang meninggal itu tapi kapasitasnya dikurangi ya. Yeah. Nah niku mengapa nilai-nilai budaya tersebut tetap dijalankan? Napa Om? Niku misalnya tidak dijalankan kan ya apa ya? Itu ya kita nggak dalam hati itu kan nggak istilahnya itu nggak rela gitu. Misalnya kalau orang Kristen itu meninggal kan tiap malam kan ada itu doa-doa ya penghiburan gitu. Kalau orang Islam ada tahlilan, yasinan gitu. Kalau misalnya tidak diadakan sama sekali kan ya itu ya nggak tega lah dalam hati itu gitu. Jadi walaupun biasanya itu kita misalnya orangnya itu 50, nah kita kan bisa kurang 10 gitu. Kita bisa bergantian gitu di kegiatan itu dijalankan tapi ya dengan menurut lokasi itu tempatnya itu seberapa nanti orangnya berapa gitu kan itu kita tetap mengikuti itu jaga jarak gitu ya itu jadi tetap dikurangi kegiatan itu. Selanjutnya mempertahankan udah kan? Sikap untuk mempertahankan tadi udah jawab apa tadi yang nomor 4? Mengapa ya tadi ya? Terus ngoten niku Pak, sikap atau tindakan dari masyarakat untuk mempertahankan budaya niku kados Tadi kan udah dijawab. Yang Sikap tadi apa namanya? sikap masyarakat Yang niku mengurangi orang itu kan udah dijawab. udah Pak, Udah terjawab kan itu. tetap menjalankan adatnya Tapi dengan orangnya Ya udah tetap adat itu tetap dijalankan tapi kan nggak seperti biasanya misalnya itu saparan ya di sini masih tetap saparan tapi kan cuma di rumah nggak usah kumpul-kumpul nggak usah
itu ngundang saudara-saudara yang jauh seperti itu. Misalnya ada orang meninggal, kita ya tetap ada penghiburan, ada yasinan, tapi kan orangnya itu sedikit gitu. Kok tindakannya ditekan apa? Cuma kan sifat. Iya boleh. Cuma tindakan saya tindakan. Kalau kan sekape nggih, Pak. Iya. Terus saat niki terus pripun bagaimana tindakan dari Bapak untuk mempertahankan agar nilai budaya dan gaya hidup di masyarakat niku boten berubah di pandemi niki. Maksudnya tidak berubah itu Eksistensinya Eksistensi jati diri aja emang. eksistensinya apa itu namanya? Jati diri rakyat masyarakat Jawa. Jati diri adat masyarakat Jawa niku tetap terlaksana meskipun di pandemi ngeten niki. Tindakannya tersebut itu soal adat itu, sebab adat itu sudah dari zaman dulu sampai sekarang ini belum berubah ini. Jadi belum berubah. Jadi itu kan istilahnya itu adat itu kan kita mengikuti nenek moyang kita yang dulu, adatnya seperti gitu ya tetap kita jalankan gitu, walaupun ya itu dengan kapasitas ya orangnya terbatas cuma gitu. menurut jenengan kan saat niki enten new normal. Nah, niku pripun tanggapan jenengan niku pripun terhadap new normal COVID-19 niki yang bisa menggeser budaya Jawa, kayak melunturkan nilai-nilai budaya Jawa. Kan misalnya ada beberapa adat Jawa yang mboten saged dilaksanakne. Nah niku pripun tanggapan jenengan ketika kita kan udah new normal ya, udah jaga jarak, pakai masker dan lain-lain, itu bisa menggeser atau melunturkan nilai budaya Jawa? Itu memang bisa, itu kadang kan ya itu misalnya kalau pandemi ini belum selesai berakhir, kan adat Jawa itu kan yaitu kalau saparan itu kan kita memang mengundang sanak saudara yang jauh, tapi kalau soal masih pandemi ini kan tidak diperbolehkan. Jadi kadang itu kita persaudaraan kita bisa jadi putus. Kan kita bertemunya itu tiap satu tahun cuma satu kali kalau saudara yang jauh. Tapi kalau pandemi ini berlalu lama, itu ya nanti bisa lupa sama saudara, gitu kan? Gitu. Sudah cukup. Selanjutnya ya Pak, ini terkait kebijakan dan peraturan pemerintah. Niku garis besarnya kelemahan akan kebijakan pemerintah dalam peraturan protokol kesehatan. Niku pertanyaannya, sejak diberlakukannya protokol kesehatan, bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap peraturan tersebut? Peraturan pemerintah seperti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan lain-lain, niku tanggapan dari masyarakat sekitar sini terus pundi? Itu kalau yang nyata itu masyarakat itu jadi ya enggak begitu senang sama peraturan itu. Jaga jarak, pakai masker itu ya susah, itu kan pakai masker itu ya suntuk kok. Nah itulah kan kalau orang desa, orang kampung ini kan apa itu penyakit COVID itu kan nggak begitu tahu kan kalau nggak ada penyuluhan atau penjelasan dari atas itu. Jadi masih banyak yang bingung. Gitu. Banyak yang bingung. Iya, itu penyakit apa itu gitu kan nggak gitu tahu gitu, nggak gitu paham. Nah, dari kan masyarakat banyak yang masih awam terhadap penyakit ini. Nah,
pemerintah itu ada tidak dalam ikut campur tangan dalam membantu masyarakat kecil dalam menjalankan protokol kesehatan seperti menyediakan sarana cuci tangan umum dan memberikan masker serta face shield. Itu pemerintah ada campur tangannya bukan Pak? Ada. Jadi dibarengi masker, sarana cuci tangan. Sosialisasi penyakit COVID ini bukan yang sendiri. Sudah ada. Sudah. Tapi kan kalau orang awam itu kan memahaminya kan susah. Oh, iya. Berarti misalnya sosialisasi harus dengan bahasa yang sesimpel mungkin Iya, dan yang sejelas-jelasnya biar contoh yang ya. serealistis mungkin. Terus bagaimana tindakan Bapak ketika terdapat peraturan pemerintah yang tidak dapat diterima masyarakat Jawa khususnya yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pekerjaan melibatkan kerumunan. Kan peraturan pemerintah kan kathah nggih Pak. Nah niku menurut jenengan bagaimana kalau misalnya ada peraturan itu yang tidak bisa diterima masyarakat? Kayak misalnya bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat. Terus habis itu khususnya untuk masyarakat yang bermata pencaharian itu kados pedagang, terus enten pekerjaan-pekerjaan sing harus melibatkan banyak orang. Ngoten niku pripun menurut jenengan? Ini ku nggih Pak Cek. Niku nggih. Nggih kadang niku teng ati nggih kadang enggak mboten mentolo ning niku itu sudah menjadi pelaturan ya kita terima aja gitu. Meskipun kadang-kadang bukan sesuai tapi Iya, tetap dijalankan. tetap dijalankan. Waktu pertama ada COVID itu kan orang yang kerja di kota-kota kan ya diberhentikan dan itu nggak boleh kan. Itu ya diterima aja, itu nggak apa-apa, nggak masalah itu. Walaupun di rumah itu mengeluh kan, ya nggak apa-apa, diterima aja. Tetap menerima juga. Langsung ke ekonomi dulu. Sakniki teng bidang ekonomi ya Pak. Niku garis besare dampak penurunan ekonomi terhadap psikososial. Pertanyaannya yang pertama, apa rata-rata pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat? Ya, Petani, peternak. Selanjutnya, bagaimana situasi ekonomi masyarakat suku mriki selama pandemi? Kondisi ekonomi masyarakat mriki pripun? Nah, kondisi ekonomi itu masih biasa aja. Biasa aja. Ya, kan namanya petani itu kan kadang itu kita nanam, kadang hasilnya bagus, kadang nggak bagus, itu kan biasa. Tapi ya itu biasa aja itu. Enggak tergantung sama pandemi gitu. Enggak tergantung. Bagaimana dampak dari permasalahan ekonomi terhadap kondisi sosial masyarakat, psikososial, psikis. Langsung ke mental ya. Dampaknya misalkan ekonomi ini piye secara Dampaknya kan tadi nggak ada perubahan ya Pak secara ekonomi gitu. Terus enten mboten dampaknya pergeseran ekonomi niki terhadap masyarakat ngoten niku, terhadap sosial enten mboten? Enggak ada. Biasa aja. Kalau soal ekonomi itu kalau kalau petani itu aku amati itu ya biasa aja itu. Enggak berdampak bagi ekonomi di sini. Hah? Ya yang ada dampaknya kan waktu awal-awal ada COVID itu kan cuma
yang bekerja di luar itu di kota-kota itu kan cuma dihentikan. Nah itu dampaknya kan biasanya itu kerja, nah jadi nggak kerja cuma di rumah gitu. Ya, itu. Berarti kondisi lek teng masyarakat ngriki ki Mbak tasik stabil nih Ya, ekonomi. stabil. Berarti ekonomi clear. Ekonominya emang stabil di sini. Ya. Kalau mau misalnya kan kalau apa mau jual sayur kan biasanya ke bawah harus nganter kan, itu gimana itu? Kan biasanya kan hasil produk kan sayur, itu sayurnya biasanya kan harus turun kan, itu gimana? Dari Tentang kayak gitu gimana? Kan itu juga ngaruh nggak itu? kan petani sayur banyak ya Pak. Nah niku kan petani sayuran niku kan lek panen otomatis dijual ke bawah. Nah niku terdampak mboten? Kados harganya ya. Nah ya, Harganya niku terdampak mboten? Enggak. Mboten turun. Soal harga sayuran ya pokoknya harga dari petani itu kan kalau barangnya itu banyak itu harganya pasti rendah, tapi kalau barangnya sedikit tapi lakunya ya tinggi, cuma gitu kalau sayuran itu gitu ya. Harga nggak ada perubahan. Ekonominya bagus stabil. Selanjutnya ini faktor yang terakhir Pak, pendidikan. Niku gambarnya pengaruh pendidikan secara online terhadap psikososial. Pertanyaannya, bagaimana situasi pendidikan daerah niki? Ya kalau soal pendidikan itu anak-anak sekolah kan tersasar cuma apa ya, pelajarannya kan cuma lewat itu kan, lewat HP. Itu ya makin nggak bagus itu, karena makin bodoh itu anak-anak itu, yang jelas itu. Jadi nggak berangkat sekolah, cuma pelajarannya itu dilewat HP, ya itu makin bodoh, slot keset gitulah istilah Jawa. Semakin susah itu kalau anak-anak sekolah itu. iya benar sama Pak. Sama Pak. Nah, berarti kan niku dampaknya buruk ya Pak. Iya, masa sekolah ya. Niku pripun bagaimana terhadap kondisi psikis atau mentalnya terhadap pelajar atau guru niku kados pripun dampaknya? Dampaknya guru ya saya nggak tahu yang pasti itu anak-anak sekolah itu kan. Nggih. Itu dampaknya itu ya itu semakin bukannya semakin pintar tapi semakin bodoh kan. Waktu ini kan misalnya sinau yo ayo pokoknya sekolah, jadi ya semakin bodoh itulah. Naik kelas tapi makin bodoh gitu. Belajar males, Iya, banyak pegang HP-nya, iya itu. belajarnya belum fokus. Harusnya diajari sama guru tapi sekarang Terus mengajari orang tuanya kan menurut jenengan pripun Pak? Soalnya kan sekarang bukan hanya guru yang mengajar, tapi orang tua ikut mengajar. Kalau ke situ. Itu menurut jenengan pripun? Itu ya piye enak bocah ki nak ora mangkat sekolah nang nang omah dolan HP ya pusing, Pak. Iya. Pusing. Daya tangkapnya nggih kurang. Jadi saniki nggih misale bocah kuwi dikandani sing tuwa karo dikandani gurune iki wis beda. Mandi sing ngandani gurune. Nggih. Iya Pak, bener. Terus masyarakat mriki terus pundi dalam menyikapi mengatasi hal tersebut? Pokoknya tasik daring nggih. Namun Sekolahan mriki tasik daring SD. tasih Masyarakat pripun dalam pripun sekolah iki tasih nopo? Daring online, masih online mboten? Oh, apa tasih online. Online. apa masing? Pakai HP. Iya. Terus masyarakat ngoten niku pripun carane ngatasi, Pak? Situasi yang gimana, jelasin lagi. Situasi yang di mana siswa itu belajar tapi tidak mudah untuk menangkap materinya. Terus
sulit untuk memahami materinya niku situasi caranya masyarakat dalam mengatasi hal niku repot. Masyarakat yo itu kan ya yang punya anak-anak sekolah itu kan. Iya. Itu ya orang tua itu malah nggak begitu paham soal itu kan. Anak-anak sekolah itu kan sudah pegang HP semua kan. Jadi pelajarannya nanti ini punya istilahnya itu kan, ini nanti halaman ini sama ini dikerjakan, nanti dikirim kan gitu kan. Itu kan jadinya kan murid anak itu tambah bodoh kan, nggak begitu mikir gitu istilahnya. Itu kan cuma nanti diserahkan sama orang tua atau yang sing kerjakan itu orang lain kan gitu kan. Jadi anak itu ya makin bodoh ya gitu. Kan misalnya itu guru ngasih apa itu PR atau apa, halaman ini harus dikerjakan sampai halaman ini kan, pasti ya apa itu harapannya itu kan banyak yang benar kan dikerjakan di rumah ya, yang ngasih tahu kan banyak itu kan. Jadi anak itu nggak begitu fokus mikirnya, jadi tambah bodoh kan sendiri di sekolah itu tidak. Jadi anak itu bisa mikir sebulan gitu. Terus untuk misalnya sosialisasi tentang COVID, niku anak-anak sekolah atau pelajar-pelajar niku nggih angsal sosialisasinya niku secara merata dari yang sekolah, dari orang tua di bidang pendidikan itu angsal sosialisasi yang merata nomor. Sosialisasi itu ya cuma orang tua itu nanti dikasih tahu sama warga gitu. Jadi nggak semuanya. Enggak merata nih, dari meratanya. Kan misalnya nggak ada. Misalnya saya yang dapat sosialisasi, saya pulang nanti kan aku sampaikan pada keluarga gitu. Dari sharing ke sharing. Iya. Wakilan aja berarti ya. Dari mulut ke mulut berarti. Gurune ngoten niku mboten nonton sosialisasi tentang mahasiswa-siswa. Ya mungkin ada, tapi kan ya saya kurang tahu itu. Petugas kesehatan. Kalau petugas kesehatannya sendiri Pak, ada sosialisasi ke anak-anak atau ke orang tua ngoten mboten tentang saking kesehatan mungkin yo ada sosialisasi, tapi ya tidak menyeluruh, cuma beberapa kayak perwakilan keluarga datang disosialisasi terus pulang sampaikan kembali ngoten. Pertanyaan yang Terakhir ya. Bagaimana keakuratan informasi dan bagaimana respon? Terus kan Niki banyak menggunakan sistem online ya, pasti banyak informasi yang keluar masuk. Nah, Niku bagaimana masyarakat dalam menyikapi atau merespon keakuratan atau kebenaran dari informasi tersebut yang beredar secara bebas? Kebenarannya kan banyak berita-berita kayak berita bohong, terus banyak juga berita yang kita belum ketahui kebenarannya. Niku masyarakat cara masyarakat dalam menanggapi niku pripun? Berita-berita sing kurang jelas cuma lewat HP, lewat handphone itu ya cuma nggak begitu dirasakan lah. Berarti mboten gampang. Nggak begitu langsung dipercaya. Mboten gampang terprovokasi gitu. Apa lagi? Bentar. Udah langsung ke respon bagaimana respon terhadap masyarakat, kayak masyarakat terhadap informasi tersebut. Hanya contoh, pernah nggak dapat berita hoax itu? Masyarakat pernah nggak misalnya angsal berita bohong, tapi yang tiba-tiba dipercaya, tapi yang udah dipercaya, Nah, tapi kejadian nggak?
kemudian setelah beberapa lama baru itu kejadian itu ternyata nggak terjadi. Itu benar. Cuma kepercayaan masyarakat itu kan misalnya ini gini misalnya ya. Ini misalnya dari atas ini gini. Tapi kalau masyarakat itu mau mengatakan itu bohong itu memang nggak berani. Oh, nggak berani. Jadi tuh kayak Cuma diam aja kan. Ya. dipendem gitu. Ya. Dipendem tapi buatan gampang percaya. Ya misalnya contohnya gitu ya, yang mudah. Ini terkena COVID misalnya. Iya. Itu ini yang kena dan warga itu kan misalnya kita nggak percaya sama yang di atas kan nggak berani. Tapi dalam hati itu banyak yang nggak percaya gitulah. Mosok. Ya, gitu. Tapi buatan paten. Nggak berani mengungkapkan. Kan resiko kan kalau kita ungkapkan. Nggih. Ya gitu. Sampun Pak, matur nuwun atas informasinya. Matur nuwun untuk waktunya. Kami minta maaf kalau udah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih ya Pak. Udah gitu Pak. ya sekali lagi informasinya Oh, nama iya. tidak di Sekali lagi informasi Bapak niku cuma sebatas tugas kami mawon, dan untuk biodata Bapak kados nama, alamat dan lain-lain itu disamarkan, tidak untuk disebarluaskan. Iya, iya. Kan ini itu kan cuma pemahaman saya yang saya amati ya. Itu entah salah atau benar kan ya, kebenarannya saya nggak tahu kan. Cuma pengamatan saya yang ada di lingkungan ini ya.